dan lain sebagainya. Itu berbicara tentang tugas-tugas yang mereka lakukan dalam keseharian mereka untuk memenuhi apa? Memenuhi hal yang mereka inginkan. Misalnya anak-anak sekolah, mereka ingin melakukan tugas itu untuk pintar, untuk memiliki pengetahuan dan sebagainya. Tetapi pekerjaan-pekerjaan itu atau tugas-tugas yang dilakukan itu bukanlah tugas yang utama, teman-teman. Tugas-tugas tersebut yang mereka lakukan sehari-hari, misalnya itu sekolah dan sebagainya, itu bukanlah tugas utama. Jangan salah mengerti, bukan saya tidak menyuruh Anda untuk sekolah, salah. Yang saya maksudkan di sini, saya mau tekankan tugas utama kita, apalagi kita anak-anak Tuhan, bukanlah yang seperti tadi. Yang tadi itu cumanlah sekedar tugas yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita jalani sebagai sampingan. Teman-teman mengerti? Nah, di sini saya mau bicara tentang tugas utama. Tugas utama itu apa sih? Tugas utama itu apa sih? Tugas utama itu, apalagi anak-anak Tuhan, tugas utama anak-anak Tuhan bukan cuma sekedar apa? Bukan cuma sekedar belajar. Bukan cuma sekedar mencari nilai yang terbaik. Bukan juga sekedar kalau misalnya orang-orang tua mencari nafkah untuk mereka hidup. Bukan cuma sekedar itu. Tugas utama yang akan saya bahas pada malam hari ini yang terdapat dalam Matius 28 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Tugas utama itu ayatnya berbunyi begini. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan seterusnya. Yang saya mau ambil di sini, tugas utama itu adalah menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Tugas utama menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Tetapi sayangnya banyak sekali orang-orang, bahkan anak-anak Tuhan yang tidak tahu bagaimana caranya untuk menjadikan semua bangsa ini menjadi murid Tuhan. Banyak sekali orang yang sampai-sampai mereka keliru melakukan tugas ini. Banyak orang yang ingin melakukan tugas ini, tetapi sayangnya mereka itu kurang tahu bagaimana caranya. Untuk itu pada saat ini saya mau sharing kepada teman-teman. Dalam motivasi saya ada beberapa cara yang saya dapatkan dalam firman Tuhan. Cara yang pertama adalah di dalam Markus pasalnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-15. Di situ dikatakan, teman-teman boleh baca di rumah. Di situ dikatakan, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Hal yang pertama yang akan saya bahas, untuk kita dapat menjadikan semua bangsa murid Tuhan, kita harus memberitakan Injil. Teman-teman perhatikan, dalam firman Tuhan disebut Injil, bukan cuma sekedar firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mungkin kita bisa sampaikan firman-firman yang mengandung berkat, tetapi ini Injil. Injil itu berbicara tentang bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang yang keliru. Mereka ingin menjadikan semua bangsa murid Tuhan, tetapi yang mereka lakukan adalah beritakan tentang firman berkat. Firman yang tidak menegur orang. Itu percuma. Beritakan tentang Injil, tentang Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Yang pertama beritakan Injil. Tetapi cara yang pertama itu tidak akan cukup, teman-teman. Ada caranya yang kedua. Caranya yang kedua di dalam Lukas pasal yang terakhir. Di situ saya sudah mungkin lupa ayat yang keberapa, tapi Lukas pasal yang terakhir, di situ dikatakan di dalam nama Yesus ada pertobatan. Kemudian ayat selanjutnya, kamu adalah saksi dari semuanya itu. Poin yang kedua yang mau saya angkat adalah bersaksi. Teman-teman juga jangan salah artikan tentang bersaksi ini. Bersaksi yang saya maksudkan di sini bukan cuma sekedar bersaksi, oh puji Tuhan. Misalnya kakak-kakak yang mantan pernah sekolah Alkitab, misalnya bersaksi, puji Tuhan ketika saya mau sekolah Alkitab, saya tidak memiliki uang, kemudian ya puji Tuhan karena Tuhan menolong saya sehingga saya dapat dana. Bukan bersaksi yang seperti itu. Perhatikan kata-kata, di dalam nama Yesus ada pertobatan. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Bersaksi yang saya maksudkan di sini, bersaksi bagaimana diri Anda diselamatkan. Saya yakin dan percaya, ketika mungkin masa lalu Anda sangat buruk dan Anda bersaksi kepada orang-orang yang memiliki hidup yang buruk juga, Anda bersaksi bagaimana saya dipulihkan Tuhan, saya bisa diampuni dosa-dosa saya dan Tuhan bisa mengangkat saya seperti ini. Itu adalah hal yang dapat membuat orang bertobat dan percaya kepada Tuhan.
bersaksi bagaimana Anda dipulihkan oleh Tuhan. Bagaimana yang dahulunya Anda hidup dalam kegelapan dan Tuhan angkat Anda menjadi terang yang ajaib. Amin. Coba sekali lagi. Amin. 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 Tidak cukup juga itu dua. Ada lagi. Hal yang ketiga, teman-teman. Hal yang ketiga di dalam Yohanes pasal yang paling terakhir. Oh, firman Tuhan ini pasal-pasal paling terakhir semua. Yohanes pasal yang paling terakhir. Di situ dikatakan Yesus berkata kepada Petrus. Kalau tidak salah ayatnya yang ke-17. Yesus berkata kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ada maksud di sini. Ternyata memberitakan Injil dan bersaksi itu tidak cukup. Kita harus mengembalakan domba-domba Tuhan, teman-teman. Saya mau contohkan, berikan sebuah ilustrasi. Misalnya kita menanam pohon, atau misalnya kita membuat orang bertobat. Ketika kita memberitakan Injil dan bersaksi, orang itu bertobat. Tetapi apa jadinya kalau kita tidak menggembalakan orang tersebut? Apa jadinya kalau kita, tahu. Apa jadinya kalau kita tidak menggembalakan orang tersebut? Kita lihat pohon. Ketika pohon ditanam, mungkin 1-2 hari kalau tidak disiram masih bisa bertahan, tapi sudah mulai layu. 3 hari, 4 hari, dan selanjutnya apa yang akan terjadi pada pohon itu? Mati. Begitu juga dengan jiwa-jiwa di luar sana. Ketika kita sudah membuat mereka bertobat, tidak cukup itu. Harus kita lakukan apa? Kita harus gembalakan mereka. Kita memberi makan firman, kita memberi makan sebagainya apa itu yang sesuai dengan firman Tuhan. Sampai jiwa-jiwa ini bertumbuh sama seperti pohon. Ada yang pernah lihat pohon itu ada orang dia siram dengan pakai falo-falo? Nah, ada tuh pohon yang besar itu di muka jalan. Dia bisa mengolah makanannya sendiri. Begitu juga dengan jiwa-jiwa harus perlu digembalakan, teman-teman. Digembalakan sampai mereka bertumbuh dewasa, sampai mereka dapat menggembalakan, memberi makan dirinya sendiri lewat usaha-usaha yang dia berusaha. Nah, 3 hal ini adalah satu paket, tetapi mungkin mengecewakan. 3 hal ini adalah satu paket, tapi walaupun kita lakukan ini, bisa jadi mengecewakan atau tidak berbuah, tidak berhasil. Karena jika tanpa kunci yang terakhir. Kunci yang terakhir adalah dipenuhkan Roh Kudus, teman-teman. Nah, dipenuhkan Roh Kudus. 3 hal ini tidak akan berarti jika kita semua tidak dipenuhkan Roh Kudus. Kita tidak akan pernah berhasil menjadikan semua bangsa murid Tuhan kalau kita tidak dipenuhkan Roh Kudus. Kita lihat Petrus. Ketika dia menunggu di kamar loteng bersama rasul-rasul yang lain, dan ketika mereka dipenuhkan Roh Kudus, Petrus berkhotbah, berapa jiwa yang dimenangkan? 3.000 jiwa. Karena